Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Fahbal Asari, NPM 1911010312. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian jaringan komputer. Itu pun akan jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer, printer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan informasi. Kemudian histori jaringan komputer. Situs HTTPS Teknik Informatika diungkapkan bahwa globalisasi dunia melalui jaringan komputer dimulai pada tahun 1969 ketika Departemen Pertahanan Amerika Serikat Defense Advanced Research Project (AGC) atau DARPA memutuskan untuk mengadakan riset tentang bekal atau bagaimana caranya menghubungkan jumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik. Program riset ini dikenal dengan nama ARPANET. Pada tahun 1970, komputer yang berhasil dihubungkan satu sama lain sehingga mereka bisa saling berkomunikasi dan membentuk sebuah jaringan. Kemudian materi berikutnya ada manfaat jaringan komputer. Manfaat jaringan komputer ada 3, yaitu yang pertama, jaringan untuk perusahaan atau organisasi. Jadi manfaat jaringan untuk perusahaan yaitu memiliki resource sharing, yaitu bertujuan agar peralatan atau program tetap dapat digunakan oleh setiap orang yang ada pada jaringan tanpa terpengaruh oleh lokasi resource dan pemakai, yang artinya tetap bisa digunakan tanpa terpengaruh oleh kendala jarak. Kemudian memiliki reliabilitas tinggi, yaitu jika salah satu perangkat mengalami masalah, maka perangkat yang lain dapat menggantikannya. Kemudian perusahaan lebih memilih untuk menggunakan jaringan yang terdiri dari komputer-komputer pribadi dibandingkan menggunakan mainframe karena yang harganya lebih mahal, dan juga karena mampu untuk meningkatkan kinerja sistem secara berangsur-angsur dengan beban pekerjaan yang hanya menambah sejumlah prosesor. Kemudian yang kedua, ada jaringan untuk umum. Manfaat jaringan komputer untuk umum yaitu diantaranya adalah memberikan akses informasi yang berada di tempat yang jauh, yang berarti memungkinkan kita untuk saling bertukar informasi dengan dari satu tempat ke tempat yang lain yang memiliki jarak yang jauh. Kemudian memudahkan kita untuk komunikasi kepada orang lain, serta memberikan hiburan kepada masyarakat. Tidak hanya itu, dengan adanya jaringan komputer ini dapat menyuguhkan berita-berita yang biasanya ada di koran, tetapi untuk kali ini dapat kita download sendiri dari komputer melalui internet, serta masih banyak lagi. Yang ketiga, masalah sosial jaringan. Dengan adanya jaringan komputer memudahkan bagi siapa saja untuk membagikan berbagai macam informasi, baik yang bersifat mengedukasi ataupun informasi yang bersifat pornografi. Suatu permasalahan dalam sosial jaringan muncul bila suatu situs di internet mempunyai topik yang sangat menarik perhatian, seperti politik, agama, dan hal-hal yang berbau seksual. Hal itulah dapat dengan mudah disebarluaskan melalui jaringan komputer. Mengenai hal tersebut, ada sebagian orang yang bersikap acuh tak acuh, dan sebagian lainnya merasa hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak dapat diterima. Kemudian sebab berikutnya, ada macam-macam jaringan komputer. Yang pertama, ada local area network atau LAN, merupakan milik pribadi di dalam sebuah gedung atau kampus yang berukuran sampai beberapa kilometer. LAN seringkali digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer pribadi dan workstation dalam kantor perusahaan atau pabrik-pabrik untuk memakai bersama resource, misalnya printer dan scanner.
Kemudian yang kedua, ada Metropolitan Area Network yang berukuran lebih besar dan biasanya memakai teknologi yang sama dengan LAN. MAN dapat mencakup kantor-kantor perusahaan yang berdekatan dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau swasta atau umum. MAN biasanya mampu menunjang data dan suara, bahkan dapat berhubungan dengan jaringan televisi kabel. Kemudian yang ketiga, ada Wide Area Network atau WAN. WAN mencakup daerah geografis yang luas, seringkali mencakup sebuah negara atau benua. WAN terdiri dari kumpulan mesin yang bertujuan untuk menjalankan program-program aplikasi. Kemudian terakhir ada jaringan tanpa kabel. Jaringan tanpa kabel adalah komunikasi antar sistem komputer tanpa menggunakan kabel. Jaringan dari kabel ini sering dipakai untuk jaringan komputer baik pada jarak yang dekat maupun pada jarak jauh. Jaringan tanpa kabel mempunyai berbagai manfaat. Yang telah umum dikenal adalah kantor portable. Dengan ada jaringan tanpa kabel, orang dapat menerima telepon, fax, email, serta membaca file dari jarak jauh. Nama saya Farhan Zikri Rabbani, NPM 1911010314, ingin menerangkan materi tentang F. Topologi jaringan komputer. Yang pertama, topologi bus. Pada topologi bus, kedua ujung jaringan harus diakhiri dengan sebuah terminator. Barel konektor dapat digunakan untuk memperluasnya. Jaringan hanya terdiri dari satu saluran kabel yang menggunakan kabel BNC. Komputer yang ingin terhubung ke jaringan dapat mengaitkan dirinya dengan menatap Ethernet sepanjang kabel. Keunggulan topologi bus adalah pengembangan jaringan atau penambahan workstation baru dapat dilakukan dengan mudah tanpa mengganggu workstation lain. Sedangkan kelemahan dari topologi ini adalah bila terdapat gangguan di sepanjang kabel pusat, maka keseluruhan jaringan akan mengalami gangguan. Yang kedua, ada topologi bintang. Topologi bintang merupakan bentuk topologi jaringan yang berupa konvergensi dari node tengah ke setiap node atau pengguna. Kelebihan topologi bintang adalah yang pertama, kerusakan pada satu saluran hanya akan mempengaruhi jaringan pada saluran tersebut dan stasiun yang terpaut. Yang kedua, tingkat keamanan termasuk tinggi. Yang ketiga, tahan terhadap lalu lintas jaringan yang sibuk. Yang keempat, penambahan dan pengurangan stasiun dapat dilakukan dengan mudah. Kelemahannya adalah jika node tengah mengalami kerusakan, maka seluruh jaringan akan terhenti. Yang ketiga, topologi cincin adalah topologi jaringan berbentuk rangkaian titik yang masing-masing terhubung ke dua titik lainnya sedemikian sehingga membentuk jalur melingkar membentuk cincin. Dan yang keempat ada topologi mesh, adalah suatu bentuk hubungan antar perangkat di mana setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya yang ada di dalam jaringan. Yang kelima ada topologi pohon. Topologi ini biasanya digunakan untuk interkoneksi antar sentral dengan hierarki yang berbeda. Keunggulan jaringan model pohon seperti ini adalah dapat terbentuknya suatu kelompok yang dibutuhkan pada setiap saat. Adapun kelemahannya adalah apabila simpul yang lebih tinggi kemudian tidak berfungsi, maka kelompok lainnya yang berada di bawahnya akhirnya juga menjadi tidak efektif. Yang keenam ada topologi linear. Jaringan komputer dengan topologi linear biasa disebut dengan topologi linear bus. Layout ini termasuk layout umum. Satu kabel utama menghubungkan setiap titik koneksi komputer yang dihubungkan dengan konektor yang disebut dengan C-konektor, dan pada ujungnya harus diakhiri dengan sebuah terminator. Keuntungan dari jaringan komputer dengan topologi linear bus adalah yang pertama, hemat kabel. Layout kabel sederhana, mudah dikembangkan, tidak butuh kendali pusat, dan penambahan maupun pengurangan terminal dapat dilakukan tanpa mengganggu operasi yang berjalan. Sedangkan kerugiannya adalah deteksi dan isolasi kesalahan sangat kecil, kepadatan lalu lintas tinggi, keamanan data kurang terjamin, kecepatan akan menurun bila jumlah pemakai bertambah, dan diperlukan repeater untuk jarak jauh. Database. Kelebihan yang dimiliki jaringan komputer adalah kita dapat mengakses data dari komputer ke komputer lain.
ini disebabkan karena terdapat database yang menyimpan data di server. Basis data atau database adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari data tersebut. Istilah basis data berawal dari ilmu komputer, meskipun kemudian artinya semakin luas. Mengapa perlu database? Basis data merupakan salah satu komponen penting dalam sistem informasi karena merupakan dasar dalam menyediakan informasi. Basis data menentukan kualitas informasi seperti akurat, tepat pada waktunya, dan relevan. Informasi dapat dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya mendapatkannya. Basis data dapat mengurangi duplikasi data. Dengan mengaplikasikan basis data, hubungan data dapat ditingkatkan. Basis data dapat juga mengurangi pemborosan tempat simpanan luar. Bahasa basis data. Bahasa basis data terdiri atas data definition language, merujuk pada kumpulan perintah yang dapat digunakan untuk mendefinisikan objek-objek basis data seperti membuat sebuah tabel basis data atau indeks primer atau sekunder. Data manipulation language mengacu pada kumpulan perintah yang dapat digunakan untuk melakukan manipulasi data seperti menyimpan data ke suatu tabel, kemudian mengubahnya dan menghapusnya atau hanya sekedar mengaplikasikannya kembali. Objek basis data. Secara lebih lengkap, pemanfaatan basis data dilakukan untuk memenuhi sejumlah tujuan. Apa saja tujuan itu? Yang pertama, kecepatan dan kemudahan, efisien ruang penyimpanan, keakuratan, ketersediaan, kelengkapan, keamanan, dan kebersamaan pemakaian. Di sini saya akan menjelaskan tentang software basis data. Perangkat lunak basis data yang banyak digunakan dalam pemrograman dan merupakan perangkat basis data aras tinggi atau high level, yaitu yang pertama, Microsoft SQL Server adalah sebuah sistem manajemen basis data relasional atau RDBMS produk Microsoft. Bahasa query utamanya adalah Transit SQL yang merupakan implementasi dari SQL standar ANSI atau ISO yang digunakan oleh Microsoft dan Sybase. Umumnya SQL Server digunakan di dunia bisnis yang memiliki basis data berskala kecil sampai dengan menengah, tetapi kemudian berkembang dengan digunakannya SQL Server pada basis data besar. Microsoft SQL Server dan Sybase atau ASE dapat berkomunikasi lewat jaringan dengan menggunakan protokol TDS atau Tabular Data Stream. Yang kedua, Oracle Corporation adalah salah satu perusahaan utama pengembang sistem manajemen basis data atau database management system, perangkat lunak untuk mengembangkan basis data, perangkat lunak manajemen, hubungan pelanggan, enterprise, resource planning, dan perangkat lunak manajemen rantai pasok. Oracle Corporation didirikan pada tahun 1977. Perusahaan ini memperkerjakan 68.236.000 pekerja pada tahun 2007. Markasnya berada di Redwood City, California. Yang ketiga, Firebird adalah sistem manajemen basis data relasional yang menawarkan fitur-fitur yang terdapat dalam standar ANSI SQL 99 dan SQL 2003. RDBMS ini berjalan baik di Linux, Windows maupun pada sejumlah platform Unix. Firebird diarahkan dan dimention oleh Firebird SQL Foundation. Ia merupakan turunan dari Interbase versi open source newly born. Yang keempat, MySQL, yaitu sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL atau DBMS yang multi-thread, multi-user dengan sekitar 6 juta instalasi di seluruh dunia. MySQL AB membuat MySQL
tersedia sebagai perangkat lunak gratis di bawah lisensi GNU, General Public License atau GPL. Tetapi mereka juga menjual di bawah lisensi komersial untuk kasus-kasus di mana penggunaannya tidak cocok dengan penggunaan GPL. Setiap pengguna dapat secara bebas menggunakan MySQL, namun dengan batasan perangkat lunak tersebut tidak boleh dijadikan produk turunan yang bersifat komersial. Kemudian keistimewaan MySQL, yaitu yang pertama probabilitas, yang kedua perangkat lunak sumber terbuka, yang ketiga multi-user, yang keempat performance tuning, yang kelima ragam tipe data, yang keenam perintah dan fungsi, yang ketujuh keamanan, yang kedelapan skalabilitas dan pembatasan, yang kesembilan konektivitas, yang kesepuluh lokalisasi, yang kesebelas antarmuka, yang kedua belas klien dan peralatan, yang ke-13 struktur tabel. Yang kelima, Microsoft Access adalah sebuah program aplikasi basis data komputer relasional yang ditujukan untuk kalangan rumahan dan perusahaan kecil hingga menengah. Aplikasi ini merupakan anggota dari aplikasi Microsoft Office. Selain tentunya Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Aplikasi ini menggunakan mesin basis data Microsoft Jet Database Engine dan juga menggunakan tampilan grafis yang intuitif sehingga memudahkan pengguna. Awal perkembangan Microsoft Access. Microsoft merilis Microsoft Access 1.0 pada bulan November 1992 dan dilanjutkan dengan merilis versi 2.0 pada tahun 1993. Microsoft menentukan spesifikasi minimum untuk menjalankan Microsoft Access 2.0 adalah sebuah komputer dengan operasi Microsoft Windows 3.0. RAM berkapasitas ruangan kosong hard disk yang dibutuhkan 8 MB atau 14 MB lebih disarankan. Versi 2.0 dari Microsoft Access ini datang dengan 7 buah disket floppy 3/2 inci berukuran 1,44 MB. Nama kode atau kode name yang digunakan oleh Access pertama kali adalah virus yang dikembangkan sebelum Microsoft mengembangkan Microsoft Visual Basic. Sementara mesin pembuat form antarmuka yang digunakannya dinamakan dengan Ruby. Microsoft Access digunakan kebanyakan oleh bisnis-bisnis kecil dan menengah. Di dalam sebuah organisasi yang kecil bahkan mungkin juga digunakan oleh perusahaan yang cukup besar dan juga programmer untuk membuat sebuah sistem buatan sendiri untuk menangani pembuatan dan manipulasi data. Access juga dapat digunakan sebagai basis data untuk aplikasi web dasar yang disimpan di dalam server yang menjalankan Microsoft Internet Information Service atau IIS dan menggunakan Microsoft Active Server Page atau ASP. Meskipun demikian, penggunaan Access kurang disarankan mengingat telah ada Microsoft SQL Server yang memiliki kemampuan yang lebih tinggi. Bahasa pemrograman yang tersedia di dalam Access adalah Microsoft Visual Basic for Application atau VBA, seperti halnya dalam beberapa aplikasi Microsoft Office.